Saudara diberkati sama puji-pujian tadi. Luar biasa, saya diberkati. Oke, just relax. Hari ini adalah hari Minggu. Harinya hari Minggu seperti hari-hari biasa. Sama seperti bangun tidur, ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi, membersihkan tempat tidurku. Itu sama dengan hari Jumat, habis hari Jumat, hari Sabtu, habis hari Sabtu, hari Minggu kan? Iya kan? Kayak gitu kan? Tapi saya percaya Tuhan mau ngomong sesuatu nih di tengah-tengah kita, amin? Iya. Jadi just relax aja. Kita mau, ada PowerPoint yang bisa di share nggak ya? Just relax aja. Saya mau tahu waktu kita ini ada jam ya di sana. Jam berapa Pak Salmon? 30 menit ya? Enggak apa-apa, jangan dong. Semuanya selesai kan? Oke. Terima kasih. Sekali lagi dan lagi-lagi saya mengucapkan terima kasih buat Pak Salmon dan Ibu. Saya sudah diberi kesempatan di sini untuk menyampaikan kebenaran firman tentunya. Terima kasih untuk jemaat Tuhan yang bersama-sama untuk bisa kita mendengarkan sama-sama apa yang Tuhan mau kerjakan di tempat ini ya. Terima kasih juga buat istriku, karena istri saya ini tercatat di dalam Alkitab. Dia itu jelas-jelas tercatat. Kenapa? Tuhan akan memberikan penolong buat aku. Nah itu dia. Luar biasa ya. Waduh, pokoknya istriku sih dalam suka dan duka deh. Iya, dalam suka dan duka, maksudnya dalam nyasar maupun gak nyasar. Aduh, kalau ngomong tentang nyasar gak nyasar nih ya, aduh kadang dongkol. Ini ya Google Map tahu ya? Google Map itu kan memberikan jarak yang paling dekat kan? Waktu memberikan jarak yang paling dekat, itu kemudian saya ikutin aja kan. Makin lama saya makin kurang pinter. Karena kenapa? Saya terikat sama Google Map. Karena Google Map memberi kemudahan. Udah dijalanin, habis dijalanin gitu, tiba-tiba mau join ke jalan besar. Di situ kok jalannya makin lama makin kecil. Saya udah curiga nih, jalan makin lama kecil. Tapi pikiran positif kan, wah enggak, ini memang Google memang kasih jalan yang paling cepat. Sempit, begitu sempit banget. Itu jalan besar, di sini jalan kecil kayak gang gitu. Muat satu mobil sih. Di tengah jalan ada patok. Aduh, ada patok, Pak tahu ya? Ada patok itu. Jadi kami nggak bisa lewat, cuma motor yang lewat. Yang lebih hebat lagi, motor di belakang udah banyak banget. Aduh, saya stres banget. Ini fungsinya penolong. Dia turun, ini, Pak, sana Pak. Terus yang satu, jadi itu jalan pas satu mobil. Nggak, ini bener, jalan satu mobil, kami nggak bisa muter, mesti terus. Oh, berarti jauh dong. Waduh, keringetan saya. Ya udah gini, jadi istri saya ketok, Pak, minta tolong nyun sewu ya Pak. Bisa nggak dibuka pagernya supaya mobil kami bisa mundur, bisa manuver gitu loh. Bayangin coba nggak? Itu kalau nggak ada penolong, susah lah, panik banget saya. Nah, hari pertama Tuhan ciptakan segala sesuatu sampai hari terakhir itu semua baik. Yang gak baik kata Tuhan, kalau kamu sendiri kamu gak baik. Makanya diciptakan penolong. Nah, penolong itu biasanya buat kita nih ya, yang gak tahu-tahuan atau cuman tahu-tahuan, itu penolong tuh istri. Sebenarnya gak gitu loh. Kita tuh bisa bersinergi, gereja ini bisa
membangun kerajaan Allah ketika ada gembala dan ada jemaat yang mau digembalakan kan? Ya gitu aja terus. Jadi kenapa? Jadi memang kita itu Yesus datang untuk menyelamatkan manusia kan? Bukan menyelamatkan siapa-siapa. Jadi memang kita itu diciptakan untuk bersinergi. Bapa, Putra, Roh Kudus. Gak sendiri kan? Bapa, Putra, Roh Kudus gak sendiri kan? Dia komunitas. Benar ya? Dia komunitas. Jadi kita itu memang diciptakan serupa gambarnya kan, masih ingat ya? Diciptakan serupa gambarnya. Jadi kita bentuknya kayak komunitas. Ada penolong di dalamnya. Arti luasnya begitu. Oke, sekarang saya mau, karena kejar tayang, jadi judul yang di ini compassion. Kok ininya bisa jalan nggak? Slide-nya? Slide-nya belum bisa jalan. Kalau enggak, yang PDF saya aja. Oh, ini bisa digunakan. Ya sabar ya. Compassion. Yang layar ini sama layar ini sama kan? Oh, lain ya. Oh, layar ini biru, nggak apa-apa. Saya lihat sini nggak apa-apa. Ini pakai ini kan, Pak Kris? Oke, nggak apa-apa Pak. Saya memang lebih suka di sini daripada di sini. Sini lebih dingin, kalau sini lebih hangat. Oke. Compassion. Belas kasihan memulihkan. Ini saya mesti klik ini ya. Klik yang ini kan. Jadi relax ya, relax. Jadi empati atau timbang rasa adalah daya untuk memahami atau merasakan. Jadi empati itu, kalau kita kenal rasa empati itu cuma tahu apa yang orang rasakan. Tapi yang kita mau ngomong, ini kalau saya ambil dari Wikipedia, dia terjemahkan belas kasihan itu adalah emosi manusia yang muncul akibat penderitaan orang lain. Lebih kuat daripada empati, lebih kuat daripada yang atas nih. Perasaan ini sih biasanya memunculkan usaha, mengurangi penderitaan orang lain. Usaha. Jadi bukan cuma tahu aja, tapi ada respon, dan lebih daripada respon yaitu usaha untuk meringankan, mengurangi penderitaan orang lain. Itu compassion menurut Wikipedia. Oke, tapi apa sih sebetulnya menurut Yesus itu? Gini ya. Oh iya, gini mesti. Menurut Yesus itu belas kasihan itu apa? Pengen tahu dong pasti. Kalau dari dunia, jadi semua nih ya. Mau keluarga, mau keuangan, mau kehidupan berjemaat, ada yang Tuhan ciptakan, memang Tuhan mau, tapi ada yang memang ditemuin aja sama manusia. Ditemuin, nemu nih ada koin, nemu. Ini ada koin, tapi Tuhan kan ciptain kan. Nah, kita mau yang mana nih? Yang Tuhan ciptain, apa yang ditemukan aja sama manusia? Kalau yang ditemukan sama manusia, ya boleh, kan segala sesuatu halal. Tapi belum tentu berguna. Masalahnya gini, kalau kita mau yang berguna, ya kita mesti back to Bible. Alkitab ngomong apa? Yesus ngomong gini. Ini dari semuanya supaya singkat ya, kejar tayang kan 30 menit. Aduh, kalau kembali ini ya, melihat orang banyak itu, tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Jadi, ini artinya apa? Coba baca sama-sama ya, supaya kita pastikan bahwa kita nggak ngantuk di tempat ini. Amin. 2, 3. Melihat orang banyak itu, tergelaklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak. Itu aja deh. Ini nanti yang di atas boleh dibaca, tapi intinya di perikop ini. Belas kasihan versi Yesus. Kalau kita mau belajar tentang belas kasihan versi Yesus, Yesus itu ngomong apa?
Jadi gini, waktu Tuhan Yesus itu tergerak hatinya, berbelas kasihan ya. Waktu dia jalan-jalan ini loh, waktu dia lagi jalan-jalan ke Pemalang kan, pergi mengajar ke rumah ibadat ya, memberitakan Injil Kerajaan Surga. Terus dia waktu ngelihat orang banyak itu, ya kan, terus timbul belas kasihan. Nah, tapi kan belas kasihan untuk apa? Ini loh, belas kasihan karena dia lihat mereka lelah dan terlantar. Oke, itu aja ya. Sip, kejar tayang. Coba diklik aja sana. Coba. Ini kan. Coba. Diklik di sananya bisa sih sebenarnya. Oh, udah ya. Oh, ini dua ya. Oke. Nah, siapa yang Yesus maksud? Domba itu siapa? Nah, ini mesti ngerti dikit. Untung saya belajar nih. Untung saya kuliah. Jadi materi kuliah saya taruh di sini. Bapak Ibu Saudara sekalian nggak usah kuliah. Materi kuliah saya sudah sampaikan di sini. Enak kan? Ini caranya. Domba itu ada 3. Domba yang kecil namanya lamb bahasa Inggris, ya kan, kalau nanti di King James atau apa itu namanya lamb, disebut lamb. Tapi kalau di Indonesia bahasanya domba, semua domba, ya kan. Tapi saya kayak semining, domba kecil itu kayak gini, ya kan. Arnaki ya, namanya arnaki. Kemudian domba dewasa, sheep, ini probata nih. Ini yang kita lagi mau bahas nih. Nih domba kecil, ini domba besar, probata. Kemudian domba yang tua. Ini kalau di sini apa, cempe ya atau apa sih? Oh, domba anak yang domba yang kayak yang udah tua gini apa tuh? Ya pokoknya itu ya. Pokoknya itu ya. Nah, ini yang lagi mau dibahas di Alkitab tuh probata. Yang ini. Probata itu domba yang dewasa yang udah bisa makan. Kalau ini kan masih dicariin makan, disusuin. Kalau ini enggak, udah gemuk, gembul, udah bisa cari makan sendiri, udah bisa makan sendiri maksudnya. Jelas ya? Ini yang kita mau bahas nih. Ini ternyata yang Yesus mau nih. Nah, ini domba ini yaitu orang-orang yang sudah dapat makan sendiri tetapi tetap terlihat lemah. Saya tulis di sini supaya nanti gampang Bapak Ibu sekalian bisa foto, nggak apa-apa, dapat dengan mudah diombang-ambing oleh berbagai pengajaran atau hasut. Nih, yang lemah. Karena dia nggak punya kekuatan apa-apa, ya kan? Dapat dihasut, diombang-ambing ya. Kalau bahasa Alkitabnya diombang-ambing, tapi ininya dihasut dan terlantar. Nggak tertib hidupnya. Ini yang Yesus berbelas kasihan sama orang itu. Cukup jelas ya? Jadi Yesus itu berbelas kasihan sama orang yang ini. Yang jenis ini, domba dewasa, sheep, ini yang probata. Ya kan? Karena dia diombang-ambing sama berbagai pengajaran, bisa dihasut dan terlantar katanya, nggak tertib hidupnya. Tuhan bilang apa? Firman Tuhan bilang apa? Perhatikan cara hidupmu. Nah, Pak, saya cara gosok gigi aja kadang-kadang memang saya perlu tertib sih. Kadang-kadang gosok gigi kalau sempat, kadang-kadang enggak. Jadi saya makan, Pak, kalau saya lapar, Pak. Kalau enggak lapar enggak makan. Jadi kamu berhenti makan kalau apa? Saya berhenti makan kalau kenyang, Pak. Kalau enggak kenyang, saya makan terus. Ya gitu ya. Saya enggak komentar lah ya. Di sini pasti enggak ada lah. Saya cuma pengumuman aja. Kira-kira kayak gitu ya, oke? Sip. Yes? Coba diklik. Ah ya, minta tolong ya. Nah ini di sini dibilang akulah gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba-dombanya. Yesus menyatakan
bahwa sebagai gembala yang belas kasihan tadi, dia kan berbelas kasihan kan sama orang itu, compassion kan, sama domba itu kan. Gembala yang baik katanya memberikan, akulah gembala yang baik. Yesus kasih contoh, ya kan, memberikan nyawanya bagi domba-dombanya, sedangkan seorang upahan yang bukan gembala dan yang bukan milik domba-domba itu, pemilik domba-domba ini sendiri ketika melihat serigala datang, ya kabur. Ya kabur lah, karena upahan kan. Nah, yang kita ngomong bukan mau upahan. Yang kita ngomong akulah gembala yang baik, sehingga akulah gembala yang baik, ayat 14 nih, Yohanes 10 ayat 14. Akulah gembala yang baik dan aku mengenal domba-dombaku dan domba-dombaku mengenal aku. Iya dong. Halo? Pak Edi ya? Oh, udah tahu Pak Edi. Ya kan? Halo? Oh ya, Tere ya? Oh, udah kenal suara Tere. Tere juga ngomong, siapa gembala? Karena kau gembalaku. Kayak gitu kira-kira. Kira-kira gitu, kira-kira ya. Ini yang mau disampaikan di sana, itu kira-kira gitu. Ini saya sebelum saya lanjut, saya hanya membahas di perjanjian baru yang di Matius 9, awalnya dari Matius 9, nanti Matius 10, nanti Matius 11 saya tutup. Jadi ini berkesinambungan. Saya nggak mau coba ngarang-ngarang, saya mau perikop itu pasal 9, 10, 11 itu memang jadi bagian ceritaan. Kadang-kadang soalnya suka ngarang-ngarang. Nah, saya nggak mau ngarang. Saya mau apa yang Alkitab ngomong, apa yang Yesus mau itu disusun begitu. Nah, kita pelajari situ. Sekali lagi saya bersyukur karena saya kuliah, dan kuliah itu saya taruh di sini supaya saudara-saudara terkasih nggak perlu kuliah. Nggak usah ngarang-ngarang gitu ya. Karena itu memang urutannya. Ujungnya nanti kita tahu nih, ujungnya apa. Oke. Siap. Next. Pak Kris, next Pak. Oke. Nah, di Mazmur ini kalau referensinya nggak apa-apa. Menuntun mereka secara rohani itu kan tadi gembala yang baik. Ternyata yang gembala yang baik itu pekerjaannya ini nih. Pekerjaannya apa? Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Yesus nih, takkan kekurangan aku. Pak, cuman aku masih kurang gimana Pak? Kan pertanyaan itu kan, aku masih kurang enggak? Masalahnya gini, kita itu hanya merasa kurang kalau kita enggak tanya Tuhan Yesus. Tuhan, menurut engkau sebagai gembala yang baik, di Mazmur 1, engkau bicara, 23 ayat 1, engkau nyatakan bahwa firman-Mu nyatakan bahwa Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Menurut Tuhan, aku kurang gak sih? Nah gitu, kalau kurang kan menurut kita. Wah ini kurang, peralatan musik kurang nih. Yang ini kurang, yang itu kurang, lampunya kurang AC, kurang ini, kurang itu, kurang apa? Kurang duit. Kurang duit Tuhan, gimana ini? Bensinnya gak ada bensin. Itu kan menurut kita. Tapi kalau menurut Tuhan kurang gak? Udah pernah coba tanya belum? Tanya ya, Tuhan menurut engkau aku kurang gak? Sebab ibadah disertai rasa cukup akan mendatangkan keuntungan besar tuh. Tapi kalau kita benar-benar ikut Tuhan nih, Tuhan yang ini, Tuhan Yesus ini, dia bilang katanya takkan kekurangan aku. Si pemazmur ini bilang takkan kekurangan aku. Ya lihat dong Tuhannya apa. Kalau Tuhannya mamon kemungkinan bisa kurang. Kalau Tuhannya, ya tergantung ini Tuhannya apa di sini, ya kan? Tuhannya orang lain, orang lain itu kaya, ini, ruko, ya. Nah, kalau Tuhannya pembanding orang lain, bisa jadi kita kurang loh. Tapi bisa nggak kita ngomong sama Tuhan, Tuhan, aku ini kurang nggak sebenarnya Tuhan? Kok kau nyatakan begini? Kalau saya dibalik,
kalau aku percaya ayat ini, berarti aku nggak kekurangan sekarang. Saya dibalik. Ini nanti dilihat ya. Jadi membaringkan aku di padang yang berumput hijau, membimbing aku ke air yang tenang dan lain-lain. Nanti dibaca aja di Mazmur ini kan, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dah ya, gitu kan? Ada lagunya, boleh di-setel lah kayak gitu ya. Sip, next. Wah ini bagus nih. Yang ketiga, Yesus memperjelas belas kasihannya nih. Nah di sini setelah Yesus pergi ke situ, ia melihat seseorang yang bernama Matius tuh. Kemudian dia tahu berdiri Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah itu, terus diledekkan. Pada waktu itu orang Farisi melihat itu, berkata kepada murid-murid Yesus tuh, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa sih? Kenapa sih? Ini apa masa gurumu itu loh, si Yesus itu kok makan sama orang berdosa? Kenapa? Itu udah dari dulu ada. Nah sekarang jangan diterusin. Gereja ini emang tempatnya orang yang berdosa. Justru orang berdosa perlu Tuhan adanya wadahnya di gereja. Tuhan gak cari orang sempurna. Dia cari orang berdosa. Berdosa. Jadi kalau saya ada di tempat ini, saya tahu bahwa saya sedang berdosa. Bisa dosa. Saya gak mau hidup di dalam dosa. Tapi saya bisa berdosa. Karena memang saya manusia. Iyalah santai aja lah. Karena zaman dulu ini 2000 tahun yang lalu udah ada menghina Yesus itu udah ada. Kenapa itu orang-orang berdosa ini? Kamu makan sama dia. Nah Yesus itu cuma mau kasih tahu, aku ini ngumpulin mereka karena aku berbelas kasihan sama domba itu loh tadi. Bukan aku mau jadi dosa seperti mereka. Bukan. Aku lagi mau berbelas kasihan. Jadi pergilah dan pelajari firman Tuhan ini nih. Agak kesel nih ya. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang dosa. Ada amin? Aduh, saya waktu diingetin ini lagi, berinding saya. Jadi sebetulnya kita nggak perlu ya memang kumpulan kita orang berdosa nggak apa-apa. Wong kita agen perubahan kok. Ya tentunya kita harus punya karakter Kristus dulu ya, belajar. Jadi dewasa, kemudian memang belas kasihan tuh timbulnya dari situ. Bukan dari orang berdasi atau orang malaikat apalagi yang nggak nyentuh itu. Enggak lah ya, nggak ada lah ya malaikat ke ini berkunjung ke WTC, nggak ada, bingung nanti ya. Iya orang biasa lah kita, orang biasa. Saya juga orang bisa berdosa, tapi nggak mau hidup dalam dosa. Artinya hidup dalam dosa seneng gitu loh. Oh kalau berbuat dosa seneng yuk. Kapan ya? Bro kapan ya kita berbuat dosa lagi? Kan nggak kayak gitu kan? Nggak kayak gitulah. Ya hobi, ya kan? Yang satu traveling, enggak, aku hobi berdosa. Ya kan nggak kayak gitu kan? Coba jelas ya. Make sense gak nih? Make sense ya? Oke. Terus kemudian cepat aja Yesus membuktikan pekerjaannya. Nah ini Yesus itu membuktikan pekerjaannya nih. Ini yang saya highlight aja, pergi dan katakan kepada Yohanes apa yang kamu ini si Yohanes bingung nih waktu itu apa tentang pekerjaan Kristus. Ini apa sih maksudnya Kristus itu pekerjaannya apa? Apa ada orang lain lagi enggak nanti setelah itu? Enggak, katanya enggak. Pergi dan katakan kepada Yohanes, Yohanes waktu itu ada di penjara. Waktu itu Yohanes ada di penjara, dia bingung tuh di penjara. Ini Yesus benar si Kristus apa bukan nih? Ini Yesus Kristus apa? Karena Yesus itu di Timur tuh banyak tuh nama Yesus.
NTB sana banyak nama Yesus. Tapi Yesus ini Yesus Kristus namanya. Ya kan? Pergi saya lihat Yohanes, apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta yang tidak bisa melihat hal baik, dia melihat. Ini langsung saya kasih terjemahannya ya. Orang buta itu maksudnya orang yang tidak bisa melihat hal baik nih. Dia akan melihat. Yesus pekerjaannya itu. Setelah melihat domba yang tak bergembala, yang lelah sama yang bingung itu, ya kan? Nah, dia ini nih, mengerjakan ini nih. Oke. Nah, kalau ini buta kan nggak lihat kan, jadi dia nggak bisa lihat hal baik. Dia bisa lihat. Terus orang lumpuh selalu takut, khawatir, sehingga tidak mengalami kemajuan. Nah, ini kerjaan Yesus nih. Dia kalau khawatir, kalau berdoa nih, Tuhan minta tolong supaya saya punya kerjaan, ada kerjaan. Begitu di interview, wah takut, bisa nggak ya? Aku bisa nggak ya? Nggak usah deh. Bingung kan? Nah ini Yesus kerjaannya kalau ketemu sama ini dia apa tadi selalu khawatir, dia bisa berjalan, nggak lumpuh, dia bisa berjalan. Orang kusta yang selalu kekurangan menjadi tahir, tahir. Orang selalu kekurangan nih. Kusta itu kekurangan. Penyakit kusta tahu ya? Penyakit kusta itu meretelin ya. Meretelin. Ini ruas-ruasnya lepas satu, lama-lama jari-jarinya hilang semua. Orang ini orang yang kekurangan seringkali lepas semuanya lepas, nggak bisa memanage, nggak bisa apa. Selalu kekurangan, menjadi tahir, sembuh dia. Orang tuli tidak pernah bisa menyimak atau paham, dia akan bisa mendengar. Dikasih tahu berkali-kali, nggak bisa dengar juga. Bukan karena nggak dengar ya, tapi nggak paham. Tahu apa? Penabur benih itu kan walaupun benih yang sama ditabur, tapi kan ada yang cuman yang nggak tahu sama sekali, nggak mudeng ada, yang cuman yes amin di gereja, tapi begitu di luar lupa. Ada yang lagi kerja udah tahu kerja, tapi karena susah balik lagi ke kehidupan yang lama. Tapi ada satu lagi yang benih yang ditabur karena ininya wadahnya tanahnya bagus, jadi berbuah berapa? 30, 60 sampai 100 kali lipat kan? Kenapa benih yang sama berbeda-beda? Ya karena ini. Karena ini tadi. Mana tadi? Orang tuli tidak menyimak, nggak paham, dia akan dengar. Orang mati tidak mengalami kehidupan bahagia. Dia nggak pernah bahagia terus. Ngejarnya duit terus. Kalau duit, kereta api ya. Gimana ya kalau kereta api apa ya? Dia, ya maksudnya itu kan fluidnya tuh. Tapi kalau ini ces itu apa ya? Saya lupa tuh. Terus fluidnya bunyi duit. Nah, kayak gitu tuh, saya lupa sih. Jadi itu pikirannya duit terus. Tapi waktu dia ngejar duit, dia nggak bahagia. Karena kenapa? Yang dikejar duit kan, bukan bahagia. Dia pikir kalau duit dikejar dia bisa bahagia, nggak bisa. Kalau gitu ngapain Yesus mati di atas kayu salib? Kemudian dia bangkit lagi pada hari ketiga. Ngapain? Iseng banget Tuhan Yesus. Oke, terus jangan dibalikin lagi, belum selesai. Belum. Ya. Terus yang terakhir yang dibangkitkan terus kepada orang miskin yang semuanya itu kurang, miskin kan? Karena semuanya kurang, orang miskin semuanya kurang. Diberitakan kabar baik. Ini saya mau kasih tahu ya. Orang nanya sama saya loh. Ini benar-benar Pak, kenapa sih orang yang lumpuh berjalan, ya orang yang buta melihat, orang yang lumpuh berjalan, orang yang ini menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati bisa dihidupkan, tapi kok orang yang miskin diberitakan kabar baik, nggak dikasih duit ya? Nggak dikasih duit, kenapa ya?
Ada orang nanya ke saya, Pak, kenapa ya? Mestinya kan orang miskin dikasih duit kan? Iya dong, mestinya. Tapi kenapa? Kenapa orang miskin dikasih kabar baik? Nah kan gitu kan, bingung kan? Ada yang bisa jawab gak? Ada yang bisa bantu saya? Kenapa kira-kira? Karena menurut Yesus, orang miskin ini, orang yang kurang semuanya, termasuk duitnya kurang, hartanya kurang. Itu dia gak butuh harta, dia butuh kebenaran. Lewat compassion itu, lewat belas kasihan itu, kita bisa kasih dia. Bukan duit, tapi kebenaran firman Tuhan. Nanti kita mau masuk lebih dalam lagi ya. Cukup jelas ya? Oke, cukup jelas ya. Toel kanan kirinya. Semangat ya, jangan sampai ngantuk. Oke, tinggal sedikit lagi kok, tenang aja. Yang ajakan Yesus atas belas kasihan. Nih Yesus ngajak. Di Matius tuh, tadi kan Matius 9 tuh. Terus sebagian Matius 10. Itu cerita-cerita tentang compassion tuh, tentang belas kasihan. Versinya Yesus loh ya, tapi ya. Nah, di Matius 11 ditulis, marilah kepadaku semua. Kita sama-sama kita baca 2, 3. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Sama kan sama domba yang lelah itu? Benar gak? Sama domba yang lelah, itu sama. Di Matius 11, tadi kan Matius 9 di akhir. Terus 10 kita udah lewat, kemudian yang ke-11 nih, dia ngomong ujungnya, Yesus ngomong gini, ayo yang berbeban berat, siapa? Gak usah tunjuk tangan, gak apa-apa. Gak usah mampir ke rumahku, gak apa-apa. Ya kan, datang aja kepadaku. Karena Yesus ada di mana-mana. Yesus itu ada di mana-mana, gak usah berkunjung ke mana? Banjardawa, terus mana lagi? Petarukan, kemana? Gak usah pakai ongkos. Datang aja kepada dia. Dia siap ditemui kapanpun juga. Amin. Iya. Oke ya. Nah ini Yesus ingin ngajar untuk mikul. Karena kenapa? Pikulah nih yang berbeban, kata pikul yang ku pasang, belajar padaku. Karena aku lemah lembut. Dia orangnya gak kasar, gak sombong katanya. Rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan waktu diajar, kata Yesus. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Jadi Yesus ingin ngajar memikul kuk yang enak dan udah tahu kan? Pikul yang enak sama bebannya ringan. Kira-kira udah tahu belum? Yang mana sih? Supaya kita bisa melakukan compassion kita, kepedulian kita kepada sesama. Maksudnya beban yang ringan kayak gimana sih? Next. Coba Pak Kris bantu Pak. Nah ini ya, pengajaran Yesus tentang pikul kuk yang enak dan beban yang ringan. Enak itu katanya Kristos ini ya, itu artinya lembut, menyenangkan, cocok, berguna. Kata ini juga digunakan untuk menggambarkan kebaikan Allah ya. Jadi kuk yang ini loh, jadi kuk Yesus itu enak bukan karena tidak ada tantangan, tapi karena kuknya ini pas. Pernah pakai sepatu kekecilan? Pernah? Pakai sepatu kekecilan? Oke, kalau yang enggak pernah pakai baju kekecilan? Bajunya adiknya kepepet sih? Kan bisa aja, saya sering kali kepepet. Dulu orang tua saya, papi saya. Jadi di puncak Cipanas kita masih kecil-kecil Pak. Saya masih kecil. Pakai mobil mogok. Waduh, mogok gimana? Hujan lagi. Buka ini udah bajunya basah kan. Terus mami saya punya rok. Roknya dipakai. Iya. Jadi kan kurang pas kan? Ya kan, agak gombor-gombor karena lekton kan, keteknya gombor-gombor begitu kan. Tapi kan daripada basah kan. Nah, yang enggak pas itu enggak enak. Nah, Tuhan Yesus
mau kasih beban kita, beban yang pas, beban yang enak, ada amin. Iya. Bebannya enak. Bagaimana enaknya Pak? Ntar dulu, sabar. Udah di foto ya. Jadi gitu, pas di bahu. Ya kan, bukan kok yang menyakiti, yang gores-gores, yang apa. Kadang-kadang kalau saya pakai sepatu tuh dulu ya, kalau saya demen pakai sepatu tuh, satu pasar baru dikelilingi 2-3 kali sampai keliling, terus sampai orang tua saya geleng-geleng, udah nak beli yang lain aja, yang ada aja deh udah, nanti papi beliin, tenang aja. Disuruh keliling, suruh yang cocok, begitu cocok, ukurannya nggak cocok, nggak beli saya. Itu Ivan dulu, nggak apa-apa, buat saya nggak apa-apa. Sekarang saya nggak kayak gitu, tapi saya belajar dari yang dulu, amin. Iya, itu sampai lecet-lecet loh, tapi ya memang bagus, sepatunya bagus, biru waktu itu, biru tua, bagus, tapi lecet-lecet kan. Nah itu gambarin kayak kok yang nggak pas, dipaksakan, jelas ya? Oke, Yesus akan kasih kok yang pas. Next, yes. Yang 2 ringan kan tadi kan. Pertama itu temuan ringan. Artinya nggak berat ya. Bahasa Ibrani munucah. Ya kan? Terus beban yang ringan menunjukkan kepada kehidupan rohani yang ditopang oleh kasih karunia nih. Bukan oleh tekanan legalistik. Jadi gini, hukum Taurat itu memang mengharuskan kita untuk melakukan, jangan bohong, jangan ini, jangan itu. Kalau ini sedikit, rajam lah. Di sana rajam. Tapi waktu Yesus datang, ketika manusia itu gak bisa memenuhi, Yesus datang, mati di atas kayu salib, supaya setiap orang yang mau percaya kepada Bapa melalui Yesus. Karena dia udah mati, Bapa aku mati buat orang ini. Karena aku sayang, aku compassion, aku belas-belas kasihan sama orang ini. Aku mati di atas kayu salib. Jadi hukum Taurat memang udah dijembatani sama Yesus. Oke, sekarang ikut sama aku karena bebanku enak dan ringan kan. Ini kayak gini, ringan, bebannya ringan. Jadi gini, menunjuk kehidupan rohani yang ditopang oleh kasih karunia. Jadi semua karena kasih karunia. Kita bisa itu karena kasih karunia. Loh, ini tadi 1 bulan yang lalu saya kesini, sama hari ini saya kesini. Saya lihat pujian ini, saya tadi aja nangis. Ada yang berbeda. Apa karena orang-orangnya yang itu? Enggak, karena kasih karunia bekerja di tengah-tengah kita. Ada amin. Karena Tuhan Yesus itu benar-benar dirasakan, sama-sama kita rasakan. Sama-sama sehati, sepikir. Rukun. Kalau rukun kan, rukun itu. Jadi gini, sesuatu yang bisa datang sendiri, jangan dicari. Iya dong, sesuatu yang bisa datang sendiri ngapain kita cari? Iya kan? Kalau domba bisa datang sendiri, ya gak usah kita cari. Tinggal berbuah aja kita. WTC tuh luar biasa. Gak firmannya, gak pujiannya, gak ininya. Ya kan, gak jemaatnya, gembalanya. Rendah hati semua, rendah hati semua. Begitu aja kepengen sedikit, langsung diambil. Pengen sih, diambil. Pegal sedikit dipijetin, ini umpama. Orang ketarik enggak? Oh ya ketarik, ini ada apa-apanya nih pasti. Ada Yesus di dalamnya. Gitu kan? Nah, firman Tuhan bilang gini, kalau kamu hidup rukun, itu Tuhan akan memerintahkan berkat. Jadi berkat enggak usah dicari, ada amin? Enggak usah dicari. Pikiran kita ke Yesus aja. Pokoknya rukun aja. Kalau kamu bersatu dan dunia tahu bahwa engkau itu saling mengasihi, mereka bisa melihat aku. Jadi Yesus itu kelihatan kalau kita rukun. Dunia ngerti, hebat ya, luar biasa dong. Kesatuannya luar biasa dong.
Nah itu pikirannya di Yesus. Karena rukun jadi berkatnya ngalir gitu. Itu aja ya. Oke, terus udah ya. Bebannya ringan. Nih, ini ilustrasinya nih. Saya udah mau selesai. Ya next. Oh ada lagi ya 2 lembu. Oh ya, membayangkan 2 lembu ya kan diikat jadi satu kuk nih. Jadi kuk itu kayak ini. Gak apa-apa deh, kuk itu kayak kayu. Tuhan Yesus, ingat gak? Tuhan Yesus kan tukang kayu kan. Nah itu dia bikin kuknya supaya lembunya jangan lecet. Bayangin gak? Lembu kan lehernya kan kayak gini, oval gini kan, setengah lingkaran lah ya. Kalau bikinnya gak bener, dibikin segitiga, apa bikin apa kayak gini, nancep, celup, gak bisa keluar lagi, lecet gak dia? Apa dibikin kayak apa bintang gitu? Ini kan kena andu, ya kok sakit semua kan? Ah Tuhan Yesus dulu mahir bikin itu, makanya dia ngomong yang beban berat dan letih lesu, come on, masuk, ikut aku. Karena ini ikut ringan, ya bebannya enak dan bebannya ringan. Apa masuk akal? Apa ini masuk akal? Ada main? Oke ya. Mudah-mudahan ini bisa ya. Nah lembu ini diikat dua-duaan biar saling jalan sama-sama. Tapi berjalan sama-sama untuk apa? Untuk apa? Next. Ritme kasihnya sama. Nah, lihat. Lembu yang kuat itu Yesus. Ya. Yesus adalah lembu yang berpengalaman dan berkuasa lebih dia yang memimpin irama langkah ya, dan dia memikul bagian terbesar dan berat dari kuk itu. Nih, mestinya ini kuknya kayak gini, tapi saya nggak ada waktu mau cari-cari yang kuknya. Sebenarnya kan ngerti ya, kuknya itu kan kayu papan terus kayak gini, dibikin cekungan kayak ini lembu. Nah kita juga gitu. Kenapa? Ini yang lembu muda ini kita, ya kan? Yang masih belajar, ya kita tinggal connect aja sama Tuhan Yesus. Connect aja sama Tuhan Yesus, ya memikul beban bersama nih. Ya kan berjalan bersama dengan irama kasihnya, bukan dalam irama kekhawatiran atau tuntunan dunia. Kan waktu gandeng kan yang kecil kan gandeng itu, jadi seberat apapun juga ini kan berdiri di atas bajakannya ya ini ya. Berdiri di atas kayunya itu. Dia kan suruh nyeret. Kalau ini sama ini biasanya yang lebih keluar tenaga yang mana? Yang gede lah. Yang gede lah. Ada amin? Oke, saya rasa ini aja. Jadi kalau kita mau compassion, mau lakukan compassion, kita harus siap-siap itu. Kita sama-sama ya. Mau baca ini sama-sama ya. Ini yang terakhir, slide saya. 2, 3. Belas kasihan di dalam Yesus adalah menjadi penolong untuk orang dewasa yang lelah dan terlantar dengan cara menjangkau, memuridkan dan melatih supaya dapat memulihkan serta bisa diutus ke tengah-tengah dunia. Ada amin. Jadi belas kasihan di dalam Yesus nih, belas kasihan menurut versi Yesus, sekali lagi itu menjadi penolong untuk orang dewasa yang tadi bisa makan loh. Bukan nyuapin, bukan masalah enak suapin caranya gimana. Yang di sana ya. Dan yang lelah dan tak terlantar. Enggak teratur, lelah bisa diombang-ambing. Ya kan, oleh pengajaran, oleh bisa dihasut gini gitu ya. Dengan cara menjangkau. Ya pokoknya ini tuh karena dia enggak tahu firman sih sebetulnya, enggak kurang mendalam lah ya sebetulnya. Dengan cara jangkau. Iya dong. Belas kasihan. Kalau menjangkau enggak ada belas kasihan ngapain juga ya? Iseng-iseng kali, ngobrol-ngobrol, ngajakin arisan gitu. Iya kan jangkau kan.
Nah kemudian memuridkan, dimuridin tadi kan, dimuridin tadi, sembari memuridin kita dimuridin Kristus, kita memuridkan orang lain kan, supaya dia juga nyangkol bisa dapat cooknya itu dipasang ke lembu yang gede kan, itu maksudnya. Nah kemudian dimuridkan, kemudian dilatih, ini yang journey Pak, ini journey-nya, melatih supaya dapat dipulihkan. Nah waktu udah dipulihkan semuanya itu, ya diutuslah ke tengah dunia. Baru ini, ya kan, baru Pak Bupati, ada yang bisa saya bantu nggak? Oh, apa yang dibantu? Kamu bisa apa? Pak, orang saya ini tahan korupsi Pak, udah lolos Pak. Jadi ini tuh uji coba udah luar biasa. Ini yang satu lagi Pak, ini tipe Naomi Pak. Jadi dia kalau di gereja tuh rajin banget. Dia dipersunting sama Boas Pak. Akhirnya dia nggak tahu Naomi, nggak tahu Boas. Akhirnya kita nginjilin Pak Bupati kan. Bener gak sih? Iya. Ini orangnya nggak ada di kertas Pak. Ada di kenyataan. Kami senang Pak kalau kami bisa bantu Kabupaten Pemalang ini. Bisa nggak? Ya, sangat bisa lah. Tapi dasarnya compassion. Saya percaya bahwa apa yang kita lakukan gak pernah sia-sia. Gak pernah sia-sia. Jadi lakukan aja yang bisa kita lakukan. Fokus sama Tuhan. Jangan fokus sama diri sendiri atau orang lain yang kayak gimana, iri hati atau apa, jangan. Fokus aja sama Tuhan. Tuhan, ini aku Tuhan. Kalau aku Tuhan mau pakai aku, tolong kasih tahu kayak gimana-gimananya, supaya saya bisa tertanam di gereja. Jadi saya nggak kembang-ambing. Sebenarnya yang mana sih? Oh ini enak. Oh ini gembalanya kok. Kayaknya gembalanya, wah kayaknya kurang serk nih. Gembalanya bau nih. Yang ini, wah setengah bau nih. Ini 3/4 bau nih. Oh ini 1/4 bau. Bingung akhirnya. Akhirnya semua gembala loh. Kok semua gembala bau ya? Lah manusia nggak bau gimana? Ya sama parfum aja kan, yang wangi kan. Iya, lah manusia. Oke, saya rasa saya cukup sampai sini. Kayaknya udah kedodoran Pak. Terima kasih. Saya percaya bahwa kebenaran firman Tuhan ini akan memerdekakan hidup kita bersama. Haleluya. Terima kasih. Amin.